Apa jadinya jika seorang wanita cantik telah meninggal dunia, lalu bangkit dan hidup kembali untuk menuntut keadilan terhadap seseorang yang telah menzinahinya? Kisah tersebut bukanlah sebuah alur film atau kisah fiktif belaka. Namun, berdasarkan sebuah riwayat, peristiwa ini pernah terjadi pada masa Rasulullah. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Alkisah, di kota Madinah hiduplah seorang pemuda yang bekerja sebagai penggali kubur. Selain menggali kubur bagi warga yang meninggal, dia juga kerap mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama jenazah. Pencurian ini dilakukan ketika keluarga jenazah sudah meninggalkan pemakaman. Setelah kuburan ditutup, dia menggali kembali untuk mengambil barang-barang berharga, bahkan kain kafan jika dirasa bernilai. Suatu hari, seorang gadis yang terkenal sangat cantik dan solehah di Madinah meninggal dunia. Kecantikannya begitu memikat, hingga banyak pria tergila-gila padanya. Ketika gadis ini dimakamkan, si penggali kubur memulai aksinya. Saat suasana sudah sepi, dia menggali kembali kuburan gadis itu. Pertama-tama, dia mengambil kain kafannya. Namun, ketika melihat wajah dan tubuh gadis itu yang begitu cantik, dia tergoda. Tanpa berpikir panjang, pemuda ini melampiaskan nafsu bejatnya kepada jenazah gadis tersebut. Setelah itu, pemuda ini menutup kembali kuburan dan pulang ke rumah dengan perasaan gelisah. Dosa besar yang baru saja dilakukannya menghantui pikirannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk menemui Rasulullah di Madinah. Di sana, dia bertemu dengan Umar bin Khattab. Dengan hati-hati, dia bertanya kepada Umar, "Apa pendapatmu jika seseorang berzina?" Umar menjawab dengan tegas, "Jika sudah menikah, dia harus dirajam sampai mati. Jika belum menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun." Pemuda itu bertanya lagi, "Bagaimana jika ada yang menzinahi mayat dan dia belum menikah?" Mendengar pertanyaan itu, Umar terdiam. Dengan gemetar, pemuda itu mengaku, "Wahai Umar, aku yang melakukannya. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku ini?" Tanpa berkata apa-apa, Umar cepat-cepat masuk ke dalam masjid dan menangis. Rasulullah yang melihat Umar menangis bertanya, "Apa yang membuatmu bersedih?" Umar menjawab, "Di luar ada seorang pemuda yang mengakui dosa besar dan ingin bertobat." Rasulullah memanggil pemuda itu masuk. Melihat pemuda tersebut menangis terseduh-seduh, Rasulullah bertanya, "Wahai anak muda, kenapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, dosaku terlalu besar. Aku takut Allah marah besar kepadaku." Rasulullah bertanya, "Apakah engkau telah menyekutukan Allah atau membunuh orang yang tidak bersalah?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, ya Rasul, aku tidak pernah melakukan kedua hal itu." Rasulullah mencoba menghibur pemuda itu, "Ketahuilah anak muda, Allah akan mengampuni dosa-dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 lapis langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi?" Pemuda itu menjawab, "Bahkan lebih besar dari itu, ya Rasul." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dosamu sebesar Arash?" Pemuda itu menjawab sambil menangis, "Lebih besar dari itu, ya Rasul." Rasulullah bertanya, "Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba katakan padaku." Pemuda itu menjawab dengan malu, "Aku malu untuk mengatakannya." Rasulullah berseru, "Jika tidak kau katakan, dosa itu akan tetap membebani jiwamu." Akhirnya, pemuda itu memberanikan diri untuk bercerita. "Aku telah 7 tahun bekerja sebagai penggali kubur. Suatu hari ada gadis dari kaum Ansyar yang meninggal. Kecantikannya luar biasa. Secara diam-diam kugali kembali kuburannya dan kubuka kain kafannya. Awalnya aku hanya berniat mengambil kain kafannya saja, tapi kemudian aku tak bisa menahan syahwatku. Maka kulampiaskan syahwatku itu dengan menzinahi jenazah gadis itu. Setelah itu, kutinggalkan mayat itu begitu saja. Beberapa langkah setelah meninggalkan kuburan, tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata padaku, 'Sungguh celaka engkau, wahai pemuda. Apakah kau tak malu kepada Tuhan yang kelak akan membalasmu di hari kiamat pada saat semua orang dituntut balas? Engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku.' Mendengar pengakuan itu, Rasulullah sangat marah. 'Wahai pemuda fasik, tempatmu memanglah pantas di neraka. Keluarlah dari sini.' Pemuda itu keluar dari masjid dengan hati hancur.
Tanpa tujuan, dia berjalan tanpa arah. Sementara itu, Rasulullah mencari petunjuk dari Allah. Pemuda itu pergi menyendiri di sebuah gua di gunung, menangis dan berdoa meminta ampunan. Dia bersumpah tidak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunan itu lewat Rasulullah. 40 hari kemudian, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di gua, dia hanya makan apa yang dia temukan. Dia terus berdoa, "Ya Tuhan Nabi Muhammad, Tuhan dari Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah Kau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jika tidak, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat." Allah akhirnya mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Jibril bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Rasulullah menjawab, "Allah yang menciptakan aku dan semua makhluk." Jibril berkata, "Apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka?" Rasulullah menjawab, "Tidak, hanya Allah yang memberi rezeki." Jibril bertanya lagi, "Apakah engkau yang menerima tobat mereka atau menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Rasulullah menjawab, "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan." Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, Allah berfirman, maafkanlah hambaku karena Allah telah mengampuninya." Rasulullah memanggil pemuda itu dan memberitahu bahwa Allah telah mengampuni dosa dan menerima tobatnya. Tak lama setelah itu, pemuda tersebut meninggal dunia. Allah berfirman, "Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui." Ali Imran ayat 135. Semoga kisah ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya.